Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan materi kali ini adalah financial planning, yaitu berkaitan dengan perencanaan di bidang keuangan. Pertama, aspek keuangan menjelaskan kondisi keuangan perusahaan yang meliputi investasi yang dibutuhkan berupa kebutuhan modal kerja, modal investasi, laporan arus kas, penentuan harga pokok penjualan, perhitungan kriteria kelayaan investasi, proyeksi neraca, dan proyeksi laporan laba rugi selama 3 tahun. Kemudian untuk modal awal diperlukan untuk pembayaran tanah, gedung, perabot, peralatan, iklan, promosi, pembelian mesin, penyediaan barang, dan sebagainya. Pengeluaran itu dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu pengeluaran terkait modal investasi dan modal kerja. Untuk modal awal atau modal investasi adalah dana yang digunakan untuk pembelian barang yang bersifat investasi. Beberapa usaha dapat dimulai dengan biaya investasi yang rendah, sedangkan yang lain memerlukan biaya investasi yang tinggi. Investasi yang diperlukan perlu dijaga serendah mungkin karena ini dapat mengurangi resiko bisnis. Kemudian adanya modal kerja adalah dana yang diperlukan untuk pengeluaran biaya sehari-hari guna menjalankan bisnis. Bisnis harus berjalan untuk beberapa waktu sebelum ada pemasukan uang dari penjualan, terdiri dari kas, piutang, persediaan bahan baku, barang jadi, dan sebagainya. Kemudian menetapkan harga pokok yang dijual. Sebelum menetapkan harga pokok Anda untuk pelanggan, kalkulasikan dahulu biaya yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi biaya adalah perkiraan biaya tidak mudah dilakukan oleh perusahaan baru. Cara yang paling gampang adalah melihat bisnis yang serupa dan melihat jenis-jenis biaya yang terkait. Kemudian penyusutan adalah biaya menggunakan perhitungan nilai aset yang susut, misalnya penyusutan dari nilai peralatan, alat kerja, kendaraan, dan sebagainya. Dalam menghitung biaya penyusutan, hanya menghitung nilai aset yang susut yang mempunyai masa pakai panjang dan bernilai tinggi. Kemudian yang D, ada estimasi biaya harus dilakukan secara hati-hati dalam mengidentifikasikan baik biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya bahan baku selalu biaya variabel. Kemudian untuk biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam jumlah perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap timbul akibat adanya pengambilan keputusan dan kebijakan manajemen, misalnya keputusan dalam kepemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok atau kepemilikan aktiva tetap. Contohnya adalah gaji karyawan, biaya asuransi, PPB, dan sebagainya. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya biaya bahan baku langsung, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian biaya semi variabel, biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya pemakaian listrik, pemakaian air. Kemudian biaya produksi dihitung dengan menjumlahkan semua biaya usaha untuk 1 bulan, kemudian dibagi dengan jumlah barang yang akan diproduksi dalam 1 periode. Kalkulasi biaya produksi ini kemudian akan digabungkan dengan penghitungan atas biaya operasional sebelum diputuskan tentang penetapan harga jual yang wajar. Kemudian yang kelima, memperkirakan pendapatan dari penjualan. Perkiraan pendapatan dari penjualan yaitu memperkirakan tentang jumlah barang yang dapat dijual kepada pelanggan. Langkahnya mencatat semua barang, jasa, atau jenis-jenis produk usaha yang akan terjual, membuat perkiraan jumlah produk atau jenis produk yang akan dijual tiap bulan pada tahun pertama, kemudian membuat kalkulasi nilai penjualan perusahaan per periode untuk tiap produk, kemudian kalikan jumlah tersebut dengan harga jual per produk. Keenam, menyiapkan rencana penjualan dan biaya. Perhitungan keuntungan dapat dihitung dengan pengurangan antara perkiraan penjualan dikurangi dengan biaya. Pengusaha perlu membuat perkiraan keuntungan dan laba. Ketujuh, menyusun rencana arus kas atau cash flow. Uang tunai ibarat pelumas yang membuat mesin usaha agar dapat terus berjalan. Ada 2 aliran kas, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Rencana cash flow menunjukkan berapa banyak uang yang akan keluar dari perusahaan ke setiap bulannya. Rencana cash flow juga membantu menjamin agar usaha tidak kehabisan uang. Kebanyakan usaha uang tunai diterima dan dikeluarkan setiap hari. Pemilik usaha yang sukses membuat rencana cash flow yang baik.
BEP mengandalkan kredit sehingga uang tunai di negara itu baru masuk beberapa bulan kemudian. Kemudian beberapa biaya ada dalam bentuk non tunai seperti biaya penyusunan peralatan. Kemudian yang ke-8 ada pendanaan. Terdapat 3 jenis sumber pendanaan bagi sebuah usaha, yaitu modal sendiri, pinjaman, dan laba ditahan. Perbankan semakin responsif pada kebutuhan para usaha kecil, tetapi seringkali dianggap risiko peminjam dianggap terlalu tinggi. Penentuan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang dan digunakan sebagai dasar penetapan harga atau penghitungan laba dalam perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan industri pembuat permen susu dalam sekali produksi mengeluarkan biaya sebagai berikut. Di sini dapat dilihat bahan-bahan tersebut dihasilkan permen susu sebesar 7,5 kilo, sehingga dapat dihitung harga pokok permen susu setiap 1 kilo adalah 33.350 dibagi 7,5 sama dengan 4.500. Apabila perusahaan ini mendapatkan keuntungan total sebesar 25%, maka besarnya harga jual permen susu per kilo 4.500 ditambah dengan dalam kurung 4.500 dikalikan 25%, yaitu sebesar 5.625. Dapat dilihat ini contoh bentuk dari buku keuangan atau laporan keuangan yang sederhana, yaitu berkaitan dengan sumber pendanaan, kemudian kebutuhan pembiayaan atau model investasi, kemudian ada kebutuhan pembiayaan modal kerja, analisis biaya tetap, ada analisa biaya tidak tetap, proyeksi aliran kas usaha. Untuk analisa kelayakan usaha, di sini analisis investasi digunakan untuk mengukur nilai uang atau tingkat pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam suatu usaha pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum implementasi investasi yang sering mempertaruhkan dana yang sangat besar. Dengan melakukan berbagai macam simulasi tersebut akan diketahui besarnya faktor-faktor resiko yang akan dihadapi dan yang mempengaruhi layak atau tidaknya suatu rencana investasi. Beberapa metode analisa yang dapat dipergunakan di sini antara lain ada NPV. NPV didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang atau present value dari proyeksi hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Kemudian ada internal rate of return, yaitu IRR, didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Patokan yang dipakai sebagai acuan baik tidaknya IRR biasanya adalah suku bunga pinjaman bank yang sedang berlaku atau suku bunga deposito jika usaha tersebut dibiayai sendiri. Perhitungan IRR secara manual cukup kompleks karena harus menggunakan beberapa kali simulasi atau melakukan pola try and error. Kemudian ada analisa keuntungan ditujukan terhadap rencana keuntungan dengan menyesuaikan atau setup harga dan volume penjualan yang dapat diserap oleh pasar dengan mempertimbangkan kebijaksanaan dari pesaing. Analisa keuntungan ini harus selalu dilakukan dalam atau dengan acuan periode tertentu. Kemudian ada break even point atau BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Analisa yang juga dikenal dengan istilah CPV ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan minimal yang harus dicapai, di mana pada tingkat tersebut perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Kemudian ada laporan keuangan, adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan ini mengisahkan data transaksi dalam bentuk yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ini contoh dari neraca. Kemudian ada laporan laba rugi. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.